Kemarin adalah Hari Raya Galungan. Nah, Galungan itu diyakini sebagai hari kemenangan Dharma melawan Adharma. Siapakah itu Dharma? Siapakah itu Adharma? Dharma adalah kebenaran nurani, Adharma adalah pembenaran pikiran. Nah, hari ini adalah Hari Umanis Galungan. Hari ini saya, Kadek Siwa Ambara, akan memulai sebuah renungan. Renungan ini ditujukan kepada hati dan jiwa. Maka renungan ini dan seterusnya ini tidak perlu diperdebatkan oleh pikiran. Karena pikiran selalu menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Kemampuan pikiran dari seluruh umat manusia yang ada itu berbeda-beda. Itu disebabkan oleh usia, oleh pendidikan, oleh pengalaman, dan yang lainnya. Pikiran berbeda, tubuh berbeda, tetapi ada satu yang sama, hati nurani. Dan juga boleh disebut dengan jiwa. Maka renungan-renungan mulai saat ini dan ke depan, ini tidak perlu diperdebatkan oleh pikiran. Hanya perlu direnungkan oleh hati untuk jiwa kita. Untuk renungan pertama, saya akan membahas tentang kehebatan Pulau Bali. Bali sejak zaman dahulu kala itu sudah dikenal karena keramah tamahannya. Ya. Masyarakat Bali dari dulu terbuka. Ikhlas menerima pengaruh-pengaruh positif. Ya. Kalau ada sesuatu yang baik akan diterima dan diterapkan. Tetapi kalau ada pengaruh yang buruk akan ditinggalkan tanpa mencemooh. Nah, inilah hebatnya leluhur-leluhur kita di pulau kita ini. Semoga kita bisa melanjutkan karakter seperti ini. Nah, Pulau Bali itu sudah dikenal di zaman Trita Yuga. Nah, pada saat itu ada seorang Raja Asura yang terkenal baik dan sangat sakti. Ya. Bahkan kesaktian Mahabali mampu menguasai alam berbuah suah. Bahkan kerajaan Indraloka itu dikuasai. Nah, karena kewalahan, para dewa meminta agar Dewa Wisnu turun untuk memberikan ganjaran atau hukuman kepada Mahabali. Pada suatu saat, di hari yang tepat untuk melakukan Dano Punya, Mahabali mengundang seluruh maharsi yang ada di seluruh dunia. Nah, kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Dewa Wisnu. Nah, pada saat itu beliau turun sebagai maharsi cebol, ya, yang disebut dengan Wamana. Beliau pun hadir pada undangan yang
disebarkan oleh Mahabali. Ribuan Maharsi hadir di sana. Penasehat Mahabali yang bernama Sukracarya sudah mengingatkan, wahai Raja Mahabali, berhati-hatilah jika ada seorang Brahmana yang tidak wajar, mohon jangan memberikan hadiah. Apa yang diminta oleh Sukracarya tidak dihiraukan oleh Mahabali. Nah, setiap Maharsi yang datang diberikan hadiah yang sangat memuaskan hati para Maharsi. Apapun yang diminta disiapkan. Nah, tibalah giliran dari Wamana. Dengan congkaknya Mahabali berkata, wahai Brahmana cebol, mintalah apapun yang menjadi kebutuhan Maharsi, akan ku kabulkan. Ampun Paduka, hamba seorang Maharsi yang cebol, kecil, hamba tidak membutuhkan banyak hal. Hamba hanya butuh lahan atau tanah 3 jengkal saja. Dan itu sudah cukup. 3 jengkal. Itu terlalu kecil permintaanmu. Mintalah yang lebih besar. Ampun Paduka Raja, hanya itu permintaan hamba. Baiklah, silakan pilih. Di mana Maharsi berkehendak, silakan. Begitu selesai omongan Mahabali, pada saat itu juga Maharsi yang awalnya kecil membesar, dan membesar. Dan pada titik tertinggi, di sanalah Maharsi mulai melangkahkan satu kakinya. Dan satu langkah itu berada di alam surga, di Indraloka. Dan satu lagi di tanah. Nah, langkah ketiga tidak ada tempat untuk menaruh kakinya. Nah, disinilah Mahabali sadar bahwa saatnya untuk menghadap Ibu Ayah alam semesta sudah tiba. Disitulah dia merundukkan kepalanya dan memohon agar Wamana menginjak kepalanya. Dan diinjaklah kepala Mahabali sampai turun ke bawah. Bukan saja Mahabali, tetapi seluruh masyarakatnya, warganya turun ke alam yang paling bawah. Mereka hidup di alam bawah bahkan sampai saat ini. Nah, inilah yang menyebabkan Pulau Bali ini sangat-sangat angker. Kenapa? Karena Mahabali dan seluruh masyarakatnya masih hidup di alam bawah Bali. Siapapun yang ingin belajar kesaktian cepat sekali. Karena energi dari Mahabali dan para masyarakatnya itu masih ada. Maka siapa saja yang datang ke Bali tanpa melakukan permisi, itu akan mengalami kegagalan. Ya, salah satunya adalah Resi Markandeya yang sampai beberapa kali datang ke Bali baru bisa hidup di Bali. Itu.
Nah, demikian juga para pendatang yang sampai zaman sekarang kalau ingin menetap di Bali harus melakukan sesuatulah untuk tanah Bali. Gitu. Nah, hampir semua penduduknya tenggelam di alam bawah, hanya beberapa saja yang tertinggal, yang masih tersisa. Nah, itu terbukti adanya Desa Sembiran, Tenganan, dan juga Trunyan. Ini adalah bekas-bekas dari kerajaan Mahabali. Itu. Nah, cerita ini terbukti di zaman Ramayana. Ketika Rama memerintahkan pasukan kera untuk mencari Sita ke seluruh pelosok dunia, dan satu kelompok yang dipimpin oleh Sugriwa sampai datang ke Indonesia, seperti dulu disebut dengan Sunda Kelapa ya. Ada Sumatera, ada Jawa, sampai ke Bali. Dan di Bali yang tersisa hanya tanah kosong. Tidak ditemui ada Sita di sana. Nah, beginilah sejarah tentang Bali yang memiliki taksu yang beda dengan daerah-daerah lain yang ada di seluruh dunia. Nah, karena kehebatan Pulau Bali ini yang menarik ya para maharsi untuk datang menyaksikan apa sih sebenarnya yang ada di Pulau Bali ini. Itu. Nah, siapa saja yang datang ke Bali, itu saya akan ceritakan dalam beberapa saat. Ya. Kita istirahat sejenak. Kita lanjutkan cerita kita. 3000 tahun sebelum Masehi, itu Nusantara, Indonesia sangat terkenal dengan kesuburannya. Ya. Kemudian orang-orang Asia mulai tertarik. Dan tercatat pada tahun 100 setelah Masehi, itu orang-orang India berbondong-bondong datang ke Nusantara ini, termasuk Bali. Ya. Maharsi pertama yang datang ke Bali itu adalah Maharsi Markandeya. Nah, seperti cerita sebelumnya saya menceritakan bahwa Pulau Bali ini adalah pulau yang sangat angker. Resi Markandeya pernah beberapa kali gagal untuk ingin hidup menetap di Bali. Ya. Tetapi beliau berhasil setelah beliau melakukan suatu upacara dengan menggunakan sarana pancadatu dan meminta kepada roh-roh dari Raja Mahabali dan seluruh masyarakatnya yang ada di alam bawah untuk ingin hidup bersama di Bali. Nah, setelah itu baru bisa hidup dengan baik. Makanya sampai sekarang ini dilakukan oleh masyarakat kita di Bali. Kalau ingin membangun, itu pasti ada suatu upacara yang bertujuan khusus untuk minta izin ya kepada roh-roh yang ada di tanah tersebut yang disebut dengan caru pengeruak nih. Ya, dan ini terus dilakukan. Itu banyak bukti yang melanggar tidak melakukan ini bisa saja membangun, tetapi setelah bangunan jadi itu tidak bisa ditempati. Gitu. Nah, inilah ajaran yang patut diteruskan oleh generasi berikutnya, selalu harmonis dengan alam bawah. Gitu.
Resi Markandeya lah yang memberikan ajaran tentang keharmonisan dengan alam ini. Ya, melakukan upacara, kemudian membina bagaimana masyarakat Bali dan Bali Age pada saat itu bertani. Ya, sehingga ada pertanian di Bali, sistem subak di Bali, ya. Itu. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Empu Kuturan yang datang ke Bali, yang juga memberikan pengaruh pada adat, budaya, dan agama Bali. Itu diterima juga dengan baik, ya, diterima dengan baik. Setelah itu Empu Genijaya, ya, juga ikut serta menata Bali. Dilanjutkan dengan Dangyang Nirarte, yang besar sekali peran beliau. Kemudian Dangyang Astepake, ya, dan yang lainnya. Itu di zaman sebelum kemerdekaan. Itu. Nah, setelah kemerdekaan, ada juga pelaku-pelaku spiritual yang berasal dari India khususnya, berusaha memberikan pengaruhnya kepada masyarakat Bali. Seperti ada Hare Krishna, ada Sai Baba, kemudian ada Art of Living, ada Brahma Kumaris, ada Transcendental Meditation. Dan ini juga berpengaruh, ya, bagi masyarakat Bali. Tetapi masih sebagian masyarakat kita bisa memilah dan memilih, ya, mana yang cocok dipakai, mana yang tidak cocok itu ditinggalkan tanpa mencemooh. Tetapi ada sebagian kecil dari masyarakat kita yang menerima pengaruh asing itu dengan tanpa seleksi. Bahkan mereka betul-betul ingin menerapkan adat, budaya, agama yang didatangkan atau diimpor dari luar. Gitu. Nah, saya bukan anti, ya, pengaruh-pengaruh asing. Karena saya juga saya sering sekali mendatangi acara-acara itu, tetapi saya seleksi mana yang cocok untuk adat, tradisi, budaya, dan agama kita. Ya, kita terima aja. Ya, saya bisa seperti itu karena saya sempat menjadi Benese adat yang menjalankan adat, tradisi, budaya, agama Hindu Bali. Dan juga saya sempat belajar tentang pewayangan, petupengan. Dan saya sering sekali ketemu dengan guru-guru dari luar sana. Hampir sebagian besar mengatakan Bali ini hebat. Bali ini paling hebat di dunia. Kenapa? Karena masyarakat Bali sampai saat ini masih dekat dengan Tuhan. Orang Bali sangat dekat dengan Tuhan. Ketika yang tanya kenapa seperti itu, karena menurut ajaran-ajaran spiritual apapun itu, Tuhan itu ada di mana-mana. Kita harus menghormati Tuhan yang ada di mana-mana. Nah, kita di Bali ini adalah sangat dekat dengan Tuhan. Kita sangat dekat, kita sangat menghormati wujud-wujud Tuhan. Kita melakukan butoyadnya, kita sangat hormat, sangat menghargai adanya para buta. Ya, kita sangat menghormati tumbuh-tumbuhan, di mana terbukti dengan kita melaksanakan tumpak uduh itu, memberikan penghormatan, terima kasih kepada sarwa tumbuhan. Kita juga hormat kepada sarwa binatang, ya, yang kita anggap sebagai saudara kita. Kita menghormati sarwa sato, sarwa mino, sarwa burung-burung nika yang terbang nika, sarwa manuk, sarwa manuk, dengan upacara tumpak kandang, gitu. Bahkan saat ini, ya, mobil pun kita hormati,
Nah, inilah kelebihan Bali yang dikagumi oleh para guru-guru besar di luar sana yang sempat saya ajak diskusi. Nah, jangan kecewa, jangan rendah hati menjadi orang Bali, tetapi berbanggalah. Karena kita ini adalah dicontoh dari guru-guru asing. Ya. Demikian sebagai pembukaan dari renungan yang akan saya sampaikan ke depan ini. Ya. Terima kasih. Sampai berjumpa dengan saya, Kadek Siwambara. Om Santi 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 Om.